Muhammad ibn Abdillah wa ya qari kitabillah Muhammad ibn Abdillah. Sunyi seseorang daripada manusia bahwa adalah dia pada salah satu dua daerah. Ini kita ini ada akan sunyi daripada salah satu dua daerah. Ada kalanya kita berada di daerah rahmat, ada kalanya kita berada di daerah hikmah. Nah, daerah rahmat itu di mana kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadah, di mana kita diberi Allah untuk mendekatkan diri kepadanya, di mana kita diberi taufik untuk berzikir kepadanya, di mana kita diberi Allah taufik untuk bersalawat kepada nabinya, di mana kita waktu itu menjunjung perintah Allah. Nah, di situ kita berada di daerah rahmat, daerah rahmat. Atau di daeratil hikmah, atau pada daerah hikmah. Daerah hikmah ini daerah di mana kita berada dalam keadaan yang tidak disukai oleh Allah. Kita melanggar hukum Allah, kita memperbuat yang dibenci oleh Allah, kita melakukan hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Nah, berarti kita saat itu berada di daerah hikmah, daeratil hikmah. Barang siapa sekarang, paman kana al-yauma, barang siapa al-yauma. Pengertian al-yauma itu bisa diartikan di situ di akhir hayatihi, di akhir hidupnya. Nah, barang siapa pada akhir hidupnya di daeratir rahmah, dia berada di daerah rahmat. Nah, di akhir hidup menjelang tutup usia, dia berada di daerah rahmat. Dia berzikir, dia baca Quran, dia menuntut ilmu, dia baca salawat, dia berbuat kebaikan. Karena gadan, maka dia itu di hari kiamat di daeratil fadli, berada di daerah anugerah Allah. Nah, di akhirat kayaknya akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ahli jannah, penghuni surga. Jadi orang-orang yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya itu selalu berada dalam areal rahmat Allah, maka dia di akhirat nantinya akan berada di daerah anugerah Allah. Wa man kana al-yawma fi dairatil hikmah, barang siapa pada akhir hayatnya itu berada di daerah hikmah. Nah, di waktu akhir hayatnya melanggar hukum Allah, kada tobat daripada dosa-dosa, di akhir-akhir hidupnya maksiat kepada Allah, karena gadan, maka dia besok pada hari kiamat di daeratil adli, berada di daerah adil. Daerah adil, daerah yang bakal memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi artinya orang yang masuk surga itu orang yang dapat anugerah. Sedangkan orang yang masuk neraka itu orang yang diadili oleh Allah. Orang yang diadili. Karena siapa juga pun manusia ini bila diadili oleh Allah pasti akan celaka. Siapa juga pun. Nah, mungkin terkecuali orang-orang seperti Nabi kita itu istimewa. Siapa juga pun manusia ini yang diadili oleh Allah satu persatu,
dibuka nikmat dengan syukurnya, maksiat dengan taatnya, satu persatu diadili, dia akan celaka. Makanya disebut dairatil adli, dairah adil. Nah, orang yang berada dalam dairah adil ini, orang yang diadili itu di hari kiamat, orang-orang yang di akhir hayatnya itu melakukan maksiat. Di akhir hayatnya ini jauh dari Allah. Jadi Allah memasukkan orang itu ke neraka tidak ada sedikit pun karena kekerasan Allah, karena kezaliman, apalagi Allah Maha Suci daripada zalim. Ada orang sepanjang hidup kada pernah memperbuat maksiat, selalu taat diperbuatnya. Nah, orang semacam ini pun kalau diadili oleh Allah masuk neraka. Masuk neraka. Nah, orangnya mulai lahir sampai mati kada pernah berbuat maksiat, selalu taat. Nah, di akhirat dengan diadili oleh Allah masuk neraka. Apalagi yang bercampur, malah taat, maksiat, campur aduk, diadili, nah makinnya. Nah, tetapi apabila orang itu berada dalam anugerah Allah, walaupun orang ini lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya, tapi kelak di akhirat dia berada di daerah fadli, daerah anugerah, dia akan selamat, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Sebab orang-orang yang masuk surga itu orang yang dapat anugerah, bukan orang yang banyak taat. Yang masuk ke surga itu orang yang dapat anugerah Allah, bukan orang yang banyak taat kepada Allah. Nah, orang yang masuk neraka itu orang yang diadili oleh Allah, bukan orang yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa juga pun kalau diadili, dia akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu hikmah yang pertama. Ya al-khalqu ma'al haq la yakhlu ahadun minhum ayyakuna fi ihdad dairatain, imma fi dairatir rahmah atau fi dairatil hikmah. Paman kana yauma, barang siapa pada ini hari, pada akhir hidupnya berada dalam naungan rahmat Allah, maka dia besok di akhirat akan berada di daerah anugerah Allah. Siapa pada ini hari di akhir hayatnya berada di daerah hikmah, daerah maksiat kepada Allah, maka dia besok akan berada di daerah adil, berarti dia akan binasa. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsihi. Artinya tidaklah meninggalkan dari kesempurnaan akan sesuatu. Artinya sangat sempurna nih, sangat sempurna. Orang yang mendirikan, menempatkan akan dirinya dari Tuhannya, sebagaimana dia menempatkan pembantunya atau budaknya daripada dirinya. Kita berisi budak, pembantu, pegawai. Nah, kita pasti ingin pegawai kita ini patuh lawan kita. Pasti itu. Kalau orang berisi pembantu, pasti kepingin pembantu ini patuh lawan inya. Pasti ingin pembantu ini menghormati inya. Pasti ingin pembantu ini kada menentang inya. Pasti ingin pembantu ini berterima kasih lawan inya. Nah, itu. Nah, andai kata dia demikian dengan Allah, Allah ini Tuhannya. Nah, Allah pun kepingin kita ini patuh kepada Allah. Allah kepingin kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Allah kepingin kita menghormati Allah.
Allah kepingin kita mengagungkan Allah. Allah kepingin kita jangan maksiat kepada Allah. Nah, andai kata kita menempatkan diri kita itu seperti itu, kita sempurna. Kita sempurna. Jadi kada heran kalau kita marah karena pegawai kita kada taat. Pegawai kada taat nih, dimarahi. Pembantu ada kada taat, kita marahi. Nah, Allah pun demikian. Kalau ada hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah, Allah akan marah. Kalau ada pembantunya, pembantu manusia, yang menentang kepada Tuhan, Tuhannya pasti akan marah. Nah, kalau demikian kita mengambil pelajaran antara pembantu lawan diri kita dan kita kepada Allah, maka itu merupakan pelajaran yang sempurna. Jadi wajar, sangat wajar kalau Allah itu marah bila kita kada sembahyang. Sangat wajar kalau Allah itu marah kalau kita maksiat kepada Allah. Buktinya apa? Kita punya pembantu, kalau kada maksiat kita akan marah pembantu kita. Nah, andai kata kita menempatkan diri kita seperti itu, maka kita akan sempurna. Ma taraka minal kamal syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Kalau hendak disayang oleh Allah, maka taati apa yang menjadi Allah, jauhi yang dilarangnya. Pembantu pun, pegawai pun kalau hendak ingin disayang oleh tuannya, taati tuannya. Jangan ditentang tuannya itu kalau ingin dapat sayang daripada tuannya itu. Nah, yang ketiga, an-na'im yuqaz wal ghafir yuzakkar wa man lam yujidi fihi tadhkir wal tanbih fa huwa mayyit. Artinya, orang yang tidur dibangunkan, orang yang lalai diingatkan. Barang siapa yang tidak berguna padanya peringatan, perhatian, maka itu orang mati. Digarak kada bangun, diingati kada ingat, berarti orang mati. Nah, ini contoh perbandingan orang yang berpaling dari Allah, orang yang maksiat kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Allah ini ada kalanya dia laksana orang guring. Orang guring. Orang guring bisa meigau. Nah, bisa meigau, bisa berbuat macam-macam tanpa ia sadari. Orang guring bisa bergeru, bisa meninjak, bisa mengeluarkan kata-kata macam-macam, tapi dibangunkan ia sadar. Nah, orang yang maksiat kepada Allah itu ada seperti orang guring. Ini kada sadar. Kada sadar bahwa ada Tuhan yang mesti disembah, ditaati Allah. Ada Tuhan yang memberikan nikmat Allah. Ini kada sadar itu. Nah, kalau ada orang maksiat itu barangkali dia seperti orang guring. Nah, dibangunkan. Ada orang yang maksiat kepada Allah itu seperti orang yang lupa. Nah, kalau orang yang lupa itu bisa diingatkan. Tapi ada juga orang yang maksiat kepada Allah itu kayak orang mati. Nah, kadang kau lagi digarap, kau lagi dibangunkan. Nah, jadi innaka lan tusmi'al mauta, engkau tidak akan bisa memperdengarkan kepada orang mati. Jadi orang maksiat ini kalau sudah mati hatinya, kada kau dibangunkan lagi, kada kau digarap lagi, ini sudah mati. Jadi orang yang maksiat kepada Allah itu kemungkinan ada 3. Laksana orang guring masih bisa dibangunkan, laksana orang yang lalai masih bisa diingatkan. Tapi kalau orang maksiat kepada Allah sudah kayak orang mati, kita aja yang berjauh lagi artinya. Kada kau diurus lagi orang itu. Nah, kalau sudah orang berbuat maksiat ini kada mampan digarap, kada mampan diingatkan, berarti orang mati. Nah, kita disuruh berjauh. Kita kada bakawan lawan orang yang mati ini. Nah,
Si an-naim yuqaz wal ghafir yuzakkar wa man lam yujid fihi tadhkir wal tanbih fa huwa mayyitun. Nah, ke situ dulu. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbihi. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.